Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Mulyadi dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan NIM 240512041137 akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu definisinya adalah beberapa komputer yang memang terhubung satu sama lain seperti itu. Nah, jaringan komputer sendiri bisa ada beberapa model yang dimana ada jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Nah, seperti apa yang dilihat di jaringan komputer itu hanya terdapat satu pusat server yang bertugas untuk menghubungkan satu sama lain komputernya tuh. Akan tetapi jaringan terdistribusi itu sesuai dengan namanya, maka ada lebih dari satu pusat yang memiliki fungsi yang sama sebagai pusatnya itu sendiri. Jadi definisi dari jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang komponen-komponennya seperti node dan server itu tidak terletak hanya di satu tempat. Jadi jika pada prakteknya ada satu server yang mati, maka server yang lain itu bisa menggantikan server yang mati tersebut. Atau dengan kata lain tidak akan ada satu gangguan pun. User-user akan bisa terus berhubungan satu sama lain. Itulah yang menjadi keuntungan jaringan terdistribusi. Kemudian jaringan juga bisa dibagi berdasarkan cakupannya. Untuk yang pertama ada personal area network, yang dimana itu menghubungkan antara satu perangkat, misalkan laptop kita, dengan beberapa perangkat lain seperti Bluetooth, wireless mouse, headset segala macam yang radiusnya hanya 10 meter. Kemudian untuk local area network itu cakupannya satu gedung atau satu kelas menghubungkan jaringan yang areanya seperti itu. Kemudian untuk metropolitan sesuai dengan namanya, maka jaringan tersebut menghubungkan pada cakupan satu kota. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini menghubungkan jaringan yang cakupannya itu seluruh dunia atau internasional. Kemudian ada jaringan berdasarkan akses. Nah, ada yang aksesnya itu publik, ada yang aksesnya itu hanya private, yaitu yang internet dan intranet. Nah, cara kita membedakan mana internet dan intranet sebenarnya mudah. Misalkan kita memiliki satu jaringan LAN, yang dimana LAN itu kita hanya bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di satu ruangan dengan menggunakan jaringan lokal. Jadi yang bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di ruangan tersebut hanya komputer itu yang ada di ruangan itu sendiri. Nah, itu bisa dikatakan intranet. Nah, intranet ini juga tidak hanya terbatas pada ruangan. Bisa saja intranet itu juga antar negara yang cakupannya internasional. Yang kita lihat ya dari aksesnya. Jika semisal ada komputer di Indonesia dan ada komputer di Jerman, nah antara komputer tersebut itu hanya bisa berkomunikasi satu sama lain dan tidak bisa diakses si komunikasi tersebut atau bergabung orang lain ke jaringan tersebut yang menghubungkan komputernya, maka itu adalah intranet. Jadi jaringan yang private. Tapi kalau internet itu benar-benar yang publik, misalkan server yang bisa diakses publik itu misalkan Google atau sosial media WhatsApp segala macam. Nah, itu kan sebenarnya siapa saja yang misalkan menginstal WhatsApp itu bisa berkomunikasi dengan satu sama lain, yang dimana pusatnya servernya di WhatsApp dan server tersebut bisa diakses oleh siapapun untuk masuk ke jaringannya. Nah, itu kan melalui jaringan internet seperti itu. Begitu juga dengan website dan lain halnya. Untuk website sendiri sebenarnya kan disimpan di satu tempat yang server misalkan bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya oleh beberapa komputer yang private gitu ya. Itu internet juga. Jadi hubungan antara cakupan dan akses itu tidak terbatas gitu ya. Bisa saja one wide area network antar negara tadi, tapi ternyata mereka memiliki aksesnya intranet, itu bisa gitu.
Jadi tidak terbatas pada cakupan. Kemudian bisa dibagi berdasarkan cara membangunnya. Ada dua jenis yang dimana jaringan itu bisa dibangun. Yang pertama itu ad hoc, yang sifatnya itu sementara. Kemudian ada yang sifatnya permanen, yaitu infrastruktur. Untuk ad hoc sendiri ada satu istilah yang perlu kita ketahui, yaitu Independent Basic Service Set. Nah, untuk cara kerjanya si IBSS ini itu nanti akan ada beberapa komputer misalkan yang dia itu langsung berkomunikasi satu sama lain. Jadi kalau misalkan infrastruktur yang sifatnya permanen itu kan dihubungkan melalui satu access point wireless atau nirkabel, yang dimana beberapa klien itu bisa terhubung dengan access point tersebut. Akan tapi kalau ad hoc itu sifatnya langsung berkomunikasi antara perangkat, dan tiap perangkat itu bertugas dan berfungsi sebagai satu server yang utama atau peer to peer, dan biasanya dipakai di kondisi-kondisi yang darurat seperti ketika terjadinya bencana yang menghilangkan jaringan internet segala macam. Nah, untuk infrastruktur sendiri ada istilah yang dimana namanya basic service set. Nah, basic service set ini hanya memiliki satu access point gitu. Nah, yang kedua adalah extended. Bedanya extended dan basic service set, extended itu adalah terdiri dari beberapa basic service set. Jadi ada beberapa access point yang dimana itu menjadi satu kumpulan ESS gitu. Nah, untuk prakteknya seperti yang bisa kita lihat implementasinya pada kampus misalkan. Nah, di kampus itu kan ada beberapa access point. Ada access point di gedung A, gedung B, gedung C, tapi nama wifi-nya itu sama. Dan ketika kita terhubung ke wifi tersebut dan kita berpindah gedung, itu kan kita tuh sebenarnya berpindah juga access point yang kita gunakan. Akan tetapi kita tidak perlu menghubungkan kembali. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari extended service set. Jadi mereka memiliki access point yang berbeda, tapi memiliki nama yang sama dan dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga klien ketika berpindah access point itu tetap terhubung, karena konsepannya ESS ini meskipun banyak access point, mereka seperti satu kumpulan yang menyatu seperti itu. Kemudian ada juga topologi jaringan. Untuk topologi jaringan ini ada 6 jenis seperti apa yang bisa dilihat. Ada yang bus, ya, ada ring, yang dimana ring ini sebenarnya topologi bus yang disambungkan ujungnya. Kemudian ada star yang memiliki satu pusat. Kemudian ada extended star dan hierarki dan mesh. Nah, ketika kita melihat topologi ini, kita juga bisa langsung mengidentifikasi mana kelebihan dan kekurangannya. Misalkan mesh ini kalau misalkan satu node atau satu jaringan terputus, itu satu komputer itu masih bisa terhubung dengan komputer yang lain meskipun satunya putus jaringannya. Karena apa? Karena tiap komputer itu memiliki jaringan ke tiap-tiap komputer yang lain. Seperti itu, tiap orangnya. Nah, jadi itulah kelebihan mesh, tapi kekurangannya adalah sangat mahal karena kita memerlukan kabel yang sangat banyak. Nah, kemudian ada yang bus ini sederhana sekali, mereka murah gitu ya, tetapi jika ada satu saja jaringan yang terputus misalkan di area yang pertama, maka ada beberapa komputer yang tidak bisa terhubung. Kemudian untuk ring juga banyak dipakai karena ketika ada satu jaringan yang terputus, itu masih bisa terhubung dengan jaringan yang lain meskipun jalannya harus memutar seperti itu, dan topologi lainnya. Kemudian ada juga jaringan berdasarkan siaran. Yang pertama itu adalah unicast, berarti menyiarkan hanya satu komponen saja, satu komputer saja. Kalau broadcast itu ke semua, yang biasanya kita gunakan juga saat ini. Dan multicast itu lebih dari satu. Dan itu adalah infrastruktur model jaringan yang ada